wanita punya cara paling ekstrem, paling menggoda, dan paling tak terduga saat ingin memamerkan barang antiknya. Bukan cuma sekadar iseng atau pengen diperhatiin, tapi ada kepuasan tersendiri ketika berhasil membuat orang lain melirik, bahkan sampai salah fokus. Kami tahu caranya, kami tahu kapan harus tampil manis dan kapan harus menggila. Dan percaya deh, kadang kami melakukannya bukan karena pengen dilihat, tapi karena kami sadar barang antik ini terlalu sayang kalau cuma disimpan. Harus dipamerin, harus dikasih lihat, harus bikin kamu berpikir, wah, itu asli atau cuma ilusi. Dan lucunya, kadang kami tampil paling terbuka saat dunia lagi paling sibuk, baik di sosial media atau bahkan saat ngobrol santai. Tapi di balik senyum, ada trik kecil yang sengaja kami mainkan. Lembut tapi nakal, anggun tapi brutal. Jangan kaget kalau kamu pernah dibuat salah tingkah sama salah satu dari kami. Karena di balik semua keluguan itu, bisa jadi kami sedang memamerkan harta paling antik yang kami punya. Cara pertama, menggunakan baju tipis. Kami tahu betul kekuatan kain tipis, dan lebih tahu lagi efek dari nggak pakai apa-apa di baliknya. Ini bukan kecelakaan fashion, tapi ini strategi. Cara ekstrim pertama yang sering kami lakukan untuk pamer barang antik adalah pakai baju tipis dan sengaja skip dalaman. Bayangin kami datang ke acara, baju putih ketat, bahannya jatuh dan menerawang. Setiap lekuk tertangkap cahaya, tapi kami tetap senyum kalem, seolah nggak sadar. Padahal kami tahu persis arah mata kalian kemana, ke bawah leher, ke titik samar yang seolah minta diperjelas. Dan itu dia tujuan kami, biar kalian penasaran, biar kalian salah fokus, biar barangnya kelihatan, tapi tetap misteri. Kami nggak teriak-teriak minta dilihat, tapi kami biarkan kain tipis itu berbicara. Dan jujur aja, kami paling suka lihat ekspresi pria yang antara malu dan terangsang saat sadar mereka baru aja dapat preview gratis dari sesuatu yang seharusnya terlarang. Tapi justru di situ letak seninya. Barang antik nggak butuh etalase mewah, cukup satu baju yang salah, bahan, dan boom, semua mata langsung terkunci. Kamu mungkin bakal mikir itu kebetulan, tapi kalau kami semua ngelakuin hal yang kebetulan itu secara rutin, masih mau bilang itu nggak disengaja? Nah, kalau kamu lihat baju tipis lewat, maka hati-hati. Bisa jadi kami sedang pamer diam-diam yang sebenarnya sangat terencana. Cara kedua, duduk sembarangan, tapi sengaja biar barangnya ngintip sendiri. Kami bisa duduk manis, elegan, sopan ala putri bangsawan. Tapi sugar ya, kadang kami lebih suka duduk sembarangan, bukan karena nggak tahu cara duduk yang anggun, tapi karena kami tahu duduk asal-asalan bisa bikin barang antik kami ngintip tanpa harus buka-bukaan. Coba bayangin, rok pendek, sofa empuk, satu kaki disilang seenaknya, dan posisi duduk agak merosot ke bawah, sambil mainin rambut, sambil ngobrol biasa. Tapi dari sudut tertentu, kamu bisa lihat sedikit bayangan hitam di antara paha kami. Tipis, tapi sangat menggoda. Dan kalau kamu kebetulan ngelihat, kami pura-pura nggak sadar. Padahal di dalam hati, kami senyum nakal. Karena itu memang kami atur. Barang antik nggak selalu harus dikeluarin. Kadang cukup dikasih celah kecil, biar imajinasi kalian yang kerja. Biar kalian nebak-nebak, itu tadi celana dalam warna hitam, atau emang gak pakai. Kami mainkan sudut pandang. Kami tahu kapan harus buka kaki, kapan harus nutup setengah. Dan percaya deh, yang paling kami suka adalah saat kalian gugup sendiri, pengen lihat tapi takut ketahuan. Itu kenikmatan tersendiri buat kami. Pamer tanpa pamer, kasih lihat tanpa benar-benar buka. Jadi kalau kamu lagi duduk berhadapan sama wanita dengan rok super pendek dan dia duduknya gak niat banget, jangan GR. Bisa jadi kamu emang sengaja dikasih tontonan, tapi cuma setengah episode. Cara ketiga, live kamera dari sudut neraka barang antik, terekam gak sengaja. Ini senjata pamungkas kami, bukan baju atau gaya duduk, tapi kamera dan sudut pengambilan gambar yang licik setengah mati. Kami tahu kalian suka nonton live, entah itu TikTok, IG, atau YouTube. Tapi sadar nggak? Seringkali angle-nya nggak masuk akal. Kamera ditaruh agak rendah, lalu kami mulai siaran pura-pura ngobrol santai, review produk, atau sekadar ngopi sore. Tapi posisi kamera yang katanya nggak sengaja, itu justru mengarah ke arah paling sensi
celah di belahan barang bagus, atau pantulan dari cermin kecil di belakang. Kami tahu persis letak kamera. Kami tahu pantulan itu akan kalian perhatikan. Kami juga tahu lighting mana yang bikin barang antik. Kami muncul samar-samar, cukup buat bikin kalian tahan napas. Dan itu dia seninya, membiarkan kalian terjebak di antara nyata dan ilusi. Apakah itu pantulan celana dalam merah? Atau itu memang kulit asli kami yang mulus tanpa penghalang? Live streaming ini bukan sembarang live. Tapi ini panggung rahasia. Kami tampil lugu di depan kamera, tapi angle dan ekspresi kami udah kami latih matang. Satu gerakan kecil, satu miring dikit, bisa jadi sorotan utama. Dan gilanya, kami akan tetap bilang, "Hah, masa sih kelihatan? Aduh, maaf ya. Padahal, aku gak sadar." Padahal, kami sadar sepenuhnya. Dan itulah kenapa ini disebut senjata mematikan. Karena kalian nonton sambil terperangkap. Kalian replay, kalian zoom, tapi tetap gak bisa yakin. Karena barang antik paling menggoda justru yang gak kelihatan jelas. Cara keempat, nunduk lama, tapi bukan karena malu. Kami bisa menunduk dalam obrolan, tapi bukan karena malu, bukan karena sopan, tapi karena kami tahu di balik leher kami yang menunduk itu ada dua hal lain yang ikut-ikut tampil. Gaya ekstrem kami berikutnya, main nunduk saat bicara dan penuh niat. Kami pura-pura cari sesuatu di tas, atau berpura-pura tertawa sambil menunduk, tapi arah dada kami sudah kami atur. Ditekan sedikit, biar lekuknya makin kelihatan. Dan boom, kamu langsung lupa kami lagi ngomong apa. Kadang kami pakai kemeja longgar, dua kancing terbuka. Lalu saat nunduk belahannya, nyembul sendiri, pelan seperti mengintip dari celah. Dan kami tahu persis saat kamu mulai salah fokus, matamu gak nempel di mata kami, tapi jatuh di bawah leher. Dan itu bikin kami makin semangat buat menunduk lebih lama. Kami mungkin sambil bilang, "Maaf ya, aku agak capek, jadi nunduk terus." Tapi yang sebenarnya capek itu kamu, karena harus menahan napas dan menahan liur. Kamu pikir kami gak sadar? Kami sadar sepenuhnya. Bahkan kami sengaja ngatur napas biar dada naik turun makin jelas, biar barang antik kami terasa hidup dan memanggil mata kalian untuk terus menatap. Ini bukan trik murahan, ini adalah seni menggoda tingkat dewa. Dan kami adalah senimannya, karena yang liar itu bukan yang terbuka lebar, tapi yang nunduk pelan, tapi mengundang hasrat dalam. Cara kelima, jalan tanpa bra, tapi bawa senyum, biar barangnya bergoyang sendiri. Ini level terakhir, bukan buat yang setengah-setengah. Ini hanya dilakukan oleh wanita yang benar-benar percaya diri dengan barang antiknya. Kami sebut ini senyum manis, dada tanpa pengaman. Yap, kami jalan santai tanpa bra, tapi ekspresi kami tetap kalem, tetap elegan. Bahkan sesekali kami pakai kaos biasa, agak longgar, atau tank top tipis yang nempel ke kulit, tapi nggak vulgar. Tapi efeknya mematikan karena setiap langkah kami, barang itu ikut bergerak, sedikit menggoda dan kalian semua jadi penonton yang gak pernah bisa memalingkan mata. Kami sengaja lewat di depan kalian, pura-pura sibuk dengan ponsel atau sedang menelepon, tapi kami tahu betul mata kalian nyangkut di gerakan lembut yang ada di balik kain, dan itu bikin kalian makin penasaran. Apakah itu asli atau cuma ilusi dari kain yang nempel? Kadang satu angin kecil aja bisa bikin bentuknya makin jelas. Ujungnya nongol samar, bentuknya menekan pelan dari balik baju. Dan saat itu terjadi, kami tetap jalan santai, tetap senyum, tetap seolah nggak sadar apa yang kalian lihat. Padahal kami sengaja. Kami tahu efeknya dan kami tahu bahayanya. Tapi justru itu yang kami suka. Karena pamer paling brutal bukan saat kami buka semuanya, tapi saat kami membiarkan barang antik kami bebas, tanpa penjara. Dan kalian harus menatapnya dengan penuh dosa, tanpa bisa menyentuh. Ini bukan tentang seksi, ini tentang dominasi diam-diam. Kami jalan dan kalian cuma bisa menelan ludah. Jadi sekarang kamu tahu, kami para wanita gak cuma pintar tampil anggun, tapi kami juga ahli dalam satu seni yang diam-diam paling mematikan. Seni memamerkan barang antik tanpa benar-benar membuka apa-apa. Kami mainkan sudut, gerak, kain, bahkan ekspresi. Tapi satu hal yang pasti, semua kami lakukan bukan sekadar untuk menggoda, tapi untuk menunjukkan satu hal, bahwa kami punya sesuatu yang langka. Dan kami bisa pamerin itu tanpa harus vulgar. Hanya yang cukup berani dan cukup peka yang bisa melihatnya
dan tetap tahan diri. Dan buat kalian yang tadi nonton, sambil tahan napas, sambil nyengir, sambil ngerasa berdosa, tapi senang dan tenang. Kalian cuma manusia biasa yang sedang jatuh dalam perangkap visual kami. Tapi ingat, yang kami tunjukkan belum tentu bisa kalian miliki. Karena barang antik yang sesungguhnya hanya bisa dinikmati oleh yang tahu cara menghargainya. Jadi, buat yang masih penasaran, komen di bawah bagian mana yang paling bikin kalian salah fokus. Dan kalau kamu cewek, pernah nggak pamer barang antik dengan cara ekstrem? Like kalau kamu tertarik, subscribe untuk dukung channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.